bahwa Pak Jokowi adalah orang yang harusnya mendapatkan apresiasi karena dia juga melakukan beberapa hal yang tampaknya memang dibutuhkan, terkhusus menyangkut dengan infrastruktur. Saya mau bicara tentang bagaimana problem etika dan psikologis itu harus disimpan, Prof, ditempatkan pada situasi ini menyangkut dengan Pak Jokowi, ya, sebab dia tidak lagi akan berkuasa sekitar 40 hari yang akan datang. Adalah dia berbuat tentang bangsa, kepada bangsanya tentang sesuatu yang memang bermanfaat, tapi pada sisi yang lain itu dia menimbulkan kerusakan itu juga. Bagaimana seharusnya kita menempatkan diri pada situasi itu dalam konteks politik? Nah, kalau Anda bicara mengenai pemerintahan negara, tidak ada maaf, Pak. Dia bisa berjasa besar, tapi begitu dia melakukan kerusakan, dia bertanggung jawab atas kerusakan itu, dan jasa-jasanya itu harus kita kesampingkan. Kalau bicara jasa kepada negara ini, Pak, apa yang kurang dari Bung Karno? Tapi Anda kan tahu apa yang terjadi dengan Bung Karno, gitu. Pak Harto pun sama. Jasanya Insinyur Soekarno terhadap bangsa Indonesia, begitu gigih perjuangannya terhadap kemerdekaan Indonesia sebagai bapak proklamator negara Republik Indonesia. Namun karena dianggap ada kesalahannya yang membahayakan negara, yaitu dengan terjadinya peristiwa gerakan 30 September PKI, terpaksa kalangan elit Angkatan Darat mengambil sikap tegas untuk memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatannya. Sebenarnya Soekarno tidak terlibat dalam peristiwa G30S PKI itu, tetapi hanya satu kesalahannya, yaitu Soekarno tidak mau membubarkan PKI, Partai Komunis Indonesia. Maka diadakan di sidang MPRS yang dipimpin oleh Jenderal Nasution yang akhirnya mencabut mandat Presiden Soekarno untuk diberhentikan. Ada dua prinsip di masalah pemberhentian Soekarno antara Jenderal Nasution dan Jenderal Soeharto. Nasution bersikeras Presiden Soekarno harus diadili, tapi Jenderal Soeharto tidak berkenan untuk mengadili Bung Karno. Lebih baik dikenakan tahanan rumah. Beliau berprinsip pada falsafah Jawa. Terhadap pemimpin ini, apapun besarnya kesalahan, tapi tetap punya jasa-jasa yang besar terhadap negara ini, yaitu yang terkena dengan sebutan mendem jero mikul dhuwur, artinya mengubur dalam-dalam segala kesalahannya, tapi mengangkat tinggi-tinggi semua jasa-jasanya. Dan pada pemerintahan Soeharto nampaknya cukup arif. Beliau mengatakan mengundurkan diri sebelum masa jabatan berakhir. Pak Harto meneliti falsafah Jawa, yaitu
Langisan ke Prabon madeg pangandito. Ini arti mengundurkan diri bagi Pak Harto ini. Bergantilah zaman reformasi pada akhir-akhir pemerintah Pak Jokowi ini banyak kontroversial, menimbulkan banyak masalah berbagai bidang, berbagai aspek, berbagai macam-macam persoalan timbul. Banyak kritik seakan-akan negara salah urus. Jadi jasa-jasa itu akan batal oleh kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan oleh seseorang pemimpin. Karena ini soal pemimpin. Kalau dia bukan pemimpin, masalah biasa masih Anda bisa bagi. Oh ini jasanya, ini kebaikannya. Kalau pemimpin tidak bisa. Karena pemimpin itu disumpah untuk berbuat baik. Begitu dia gagal berbuat baik, dia melanggar sumpahnya sendiri. Itu persoalan. Jadi ya bagaimanapun juga kalau dicari-cari mesti ada saja kebaikannya. Tapi saya tidak percaya bahwa dia itu betul-betul berbuat baik gitu. Karena apa yang dibicarakan sebagai infrastruktur itu kan masih bisa dipertanyakan. Ya, yang mangkrak berapa? Manfaatnya buat rakyat apa? Ya, faktanya infrastruktur, Anda bicara infrastruktur, ekonomi kita berantakan. Jangan selalu bicara ekonomi makro. Anda bicara mengenai ekonomi di lapangan itu orang susah dapat kerja. Orang susah menyekolahkan anak. Ya. Bahkan terjadi semacam pengkhianatan terhadap hak-hak pendidikan itu. Ya, hak-hak pendidikan itu. Pada tingkat yang yang akut itu rakyat kita tetap aja rata-rata, ya kata para pengamat, nanti dicari datanya, kita itu rata-rata pendidikannya lebih rendah dari semua negara tetangga kita. Jadi apa jasa yang bisa kita banggakan gitu? Ya, Yusuf Kalla bicara mengenai ketika dia menanggapi pidato Jokowi mengenai jalan-jalan tol itu, Yusuf Kalla kan langsung tanggapi, jalan tol itu bukan dibangun oleh pemerintah, itu dibangun oleh investor, dan dia akan mengambil keuntungan dari situ. Di mana? Nah, sekarang mungkin ada waktunya nanti kita bicara tentang utang-utang itu. Bagaimana nanti utang-utang yang dikelola? Ya, selama ini kan selalu kita menganggap oh masih aman, masih apa? Apanya aman? Kalau saya pikir jangan pakai teori macam-macam lah. Utang itu harus kita lihat dari kemampuan kita membayar, bukan dari kekayaan yang kita miliki yang menjadi jaminan gitu loh. Tapi kapasitas keuangan kita untuk membayar utang itu seberapa besar? Ya, yang membuat kita bisa merasa aman gitu loh. Jangan selalu dibandingkan dengan kekayaan Indonesia. Indonesia kaya, ya. Tapi bagaimana you bayar utang? Apa you mau menyerahkan Indonesia ini kepada orang yang memberi kita utang? Kan enggak. Anda kan mesti bayar cash itu utang. Nah, kecuali Anda mau barter. Setiap kita tidak punya uang, kita kasih pulau. Mumpung kita punya banyak pulau gitu kan. Nah, itu kan kurang ajar kalau menurut saya. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 20 Oktober 2024, masa berakhir jabatan Presiden Jokowi secara konstitusional harus berganti pada presiden yang baru yang terpilih, yaitu Jenderal Prabowo Subianto. Ada banyak catatan mengenai presiden Indonesia di masa akhir jabatannya. Ada yang mengakhiri masa jabatan dalam kondisi smooth, tidak ada gejolak politik apapun, tapi juga banyak presiden Indonesia yang berakhir dalam suasana kekeruan politik.
Karirnya jadi Presiden Soekarno berakhir penuh dengan gejolak politik. Demikian Presiden kedua, Presiden Soeharto, mengakhiri jabatannya dalam situasi tekanan politik. Kemudian Presiden ketiga, yaitu Profesor B.J. Habibie, mengakhiri masa jabatannya dalam situasi laporan pertanggungjawaban jawab ditolak oleh MPR. Kemudian Presiden keempat, yaitu Kiai Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, terjadi gejolak politik sehingga Presiden Gus Dur diberhentikan oleh MPR. Nah, sekarang yang terakhir ini Presiden Joko Widodo berakhir dengan banyak gejolak politik di tanah air. Akhir ini banyak diperbincangkan istilah Raja Jawa sejak dikenalkan oleh Bahlil, Menteri Investasi, ketika berpidato diangkat jadi ketua Partai Golkar. Bahlil mengatakan hati-hati terhadap Raja Jawa. Apa maksudnya? Tapi hakikatnya Raja Jawa ini terus banyak orang menafsirkan yang dimaksud Raja Jawa itu siapa? Apakah Presiden Jokowi sekarang ini atau Raja Jawa secara kiasan? Ya, ini banyak tafsir liar di masyarakat. Nah, kebetulan ada juga pengamat yang memperbincangkan masalah Raja Jawa ini berhubungan dengan kutukan Ken Angkro yang membawa korban 7 raja. Nah, ini terus difungfungkan macam-macam untuk menafsirkan keadaan politik di akhir Presiden Jokowi sekarang ini. Presiden Jokowi merupakan presiden yang ke-7, di mana banyak diperbincangkan oleh para pengamat Jawa. Angka 7 ini merupakan akhir dari kutukan Ken Angkro, di mana presiden-presiden sebelumnya selalu mengalami nasib naas di akhir jabatannya. Nah, setelah Presiden 7 ini dilalui, maka Presiden yang ke-8 kemungkinan diprediksi oleh para pengamat spiritual Jawa akan pengaruh dari kutukan Ken Angkro sudah berlalu, yaitu mungkin jatuh kepada Presiden Prabowo nanti menuduki angka 8. Selama ini Prabowo sering dipanggil 08. Kode bagi 08 ini adalah Prabowo. Kok
bertepatan sekarang 08 ini menang partai nomor urut Presiden Indonesia yang ke-8. Apakah ini tanda-tanda alam keberuntungan bagi Prabowo dan juga bagi bangsa Indonesia? Ini hanya tebak-tebakan para pengamat spiritual Jawa yang mungkin ditotok-totokan aja, digaduk-gadukkan, dipas-paskan, dicocok-cocokkan. Ini kalau di Jawa dikenal ilmu gaduk. Dari Presiden Jokowi merupakan presiden ke-7 yang dalam tahun terakhir masa jabatannya penuh dengan gejolak, gelombang demo. Hampir setahun ini terakhir ini mengenai protes-protes segala rupa hampir tiap hari. Selalu ada demo, jadi masyarakat, demo buruh, demo mahasiswa, sampai ke guru besar dalam jumlah puluhan ribu. Atau ini merupakan demo terbesar sepanjang sejarah dan yang paling banyak. Tapi Jokowi kelihatannya tidak mengubris adanya demo-demo ini. Berbeda dengan zaman Presiden Soekarno. Presiden Soekarno jatuh diawali dari demo mahasiswa dari pelajar Indonesia. Kami bergabung dengan kekuatan TNI Angkatan Darat yang dipimpin Jenderal Soeharto dan Jenderal Nasution, berakhir pada pemberhentian Presiden Soekarno. Demikian juga Presiden Soeharto dimulai dari demo mahasiswa. Akhirnya berakhir dengan pengunduran diri Presiden Soeharto. Nah, ini Presiden ke-7 ini, Jokowi ini, gelombang semuanya luar biasa. Tapi tetap kekeh bertahan pada kedudukannya sebagai presiden, tidak mau mendengarkan aspirasi demo, walaupun banyak korban, tapi tetap menyatakan sampai akhir jabatannya. Kemarin kebetulan di rumah kedatangan teman-teman mantan aktivis. Nah, setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya membicarakan masalah keadaan politik kenegaraan sekarang ini. Ada teman yang tanya, ya, siapa sebenarnya orang kuat yang jadi pembisik Presiden Jokowi itu? Atau grup mana yang paling didengar oleh Presiden Jokowi? Kok nampaknya Presiden ini begitu kuat, tidak tergoyahkan oleh serangan macam-macam. Presiden ini bisa menguasai semua kekuasaan, bahkan kekuasaan yudikatif, eksekutif,
termasuk legislatif dan aparat keamanan semua sudah digenggam. Bahkan partai-partai politik sudah digenggam semua. Tidak ada kekuatan lagi yang bisa mengalahkan dia. Ini siapa ini sebenarnya yang orang kuat di belakang Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi kelihatannya kena pelongo, ini tidak mungkin bisa menciptakan kekuatan tunggal di tangannya. Kecuali ada orang pintar yang di belakangnya. Nah, saya menjawab bukan Jokowi, ada orang pintar di belakangnya. Jokowi ini maunya sendiri, jadi mengikuti pemikirannya sendiri. Pernah lihat orang pintar-pintar, profesor, dokter atau ahli politik mengiring-iringin dia di istana. Tapi begitu semua ngomong didengarkan, memang dengarkan semua. Tapi tidak dilaksanakan kalau tidak cocok dengan hati pikirannya dia. Jadi keputusan ini semua maunya sendiri aja. Bukan atas pertimbangan para ahli di sekelilingnya. Bahasa dia menganggap Presiden Jokowi ini layaknya Raja Jawa. Secara kultural, Raja Jawa itu punya perangkap yang memegang kekuatan spiritual raja. Pakemnya Raja Jawa ini siapa yang ada perangkat struktur kekuasaan, misalkan patih, mangku buminya, lainnya. Yang paling penting sebenarnya yaitu tokoh spiritual di belakang raja, yaitu biasa dipanggil pujangga. Nah, ini kekuatan Raja Jawa yang diumpamakan Jokowi ini sebagai Raja Jawa. Pakemnya adalah didampingi oleh tokoh spiritual di belakangnya yang memberi pertimbangan secara supranatural. Ya, kelihatannya ini yang menjadi kekuatan Jokowi ini para spiritual Jawa di belakangnya. Nah, jadi beberapa kali Jokowi mengambil kebijakan yang kontroversial, yang menimbulkan kehebohan, seakan ini melanggar hukum atau melanggar konstitusi. Tapi Jokowi terus saja ini kemungkinan mengikuti nasihat spiritual daripada pujangga di belakangnya. Sehingga tindakannya menimbulkan titik, seakan-akan tidak logis, seakan-akan melanggar aturan, tapi hasilnya secara powerful memang berhasil. Jokowi ini berhasil mengembangkan kekuasaan, sudah menguasai segala perangkat negara ini di bawah tapak tangannya. Lepas dari kekuatan metafisis yang ada di belakang Jokowi. Ini kalau mengikuti pakem raja-raja Jawa,
Nah, apakah benar begitu? Ya, walau alam. Beberapa pengamat ada yang mengatakan pemerintah Jokowi ini Luhut Binsar Panjaitan. Dia seakan-akan sebagai Perdana Menterinya Presiden Jokowi. Nah, tapi setelah saya dengar Rizal Ramli ketika jadi menteri, diajak ngomong sama Luhut Binsar Panjaitan. Beliau juga mengeluh, menganggap Rizal Ramli lebih didengar daripada dia. Maka membujuk dia tolong katakan sama Pak Jokowi, kamu kan yang didengar. Loh, Rizal jawabnya, nggak mau tuh, ngomong aja sendiri. Ya, mungkin Rizal juga merasa sudah banyak ngomong nasihati Presiden Jokowi juga tidak didengar. Akhirnya Bang Luhut ngajak saya makan siang, "Jal, lu bantuin dong. Karena Jokowi pasti nanya sama lu nih soal begini." Ya, bantuin apa? Lu bantu dong lobby Jokowi supaya dukung Novanto jadi ketua umum Golkar. Dia bilang, gua kagak mau. Dia bilang, lu Jal, politik lu hitam putih. Kita itu perlu orang bermasalah supaya kayak kerbau dipegang hidungnya. Saya bilang, Bang, jangan samain gua sama lu. Kenapa? Lu otaknya mah nggak bener kok. Beda sama kita. Tapi kita memang teman lah, bisa ngomong kayak gini. Sama aku, sama Panda, sama Effendi, biasalah ngomong to the point. Apa yang diperkirakan orang ini tidak sama dengan kesaksian orang-orang dekatnya. Sejak awal di lantik presiden kan mengatakan tidak ada misi-misi dari menteri-menteri. Semua menjabarkan visi dan misi presiden. Jadi nampaknya para menteri ini sebagai pelaksana perintah presiden tanpa reshuffle, tidak bisa membantah atau mendiskusikan lebih jauh. Yang ada adalah menjalankan perintah presiden. Pertanggungan jawab kebijakan yang dibuat selama menjabat sebagai menteri dengan sendirinya berarti semua ke tangan presiden. Nah, nanti presiden akhir jabatan begitu memberikan laporan secara formal kepada MPR. Nah, MPR pun tidak bisa meminta pertanggungjawaban jawab secara politik. Sudah selesai semua. Kebijakan tidak bisa diadili. Nah, mungkin pasca berakhir Presiden Jokowi, terus ganti pemerintah baru, Jokowi secara formal konstitusinya sudah selesai. Segala kebijakan yang dilakukan selama memimpin negara tidak bisa diminta tanggung jawab. Secara formal sudah berakhir. Tetapi kalau masih ada residunya, misalkan kasus-kasus pidana atau kasus-kasus kriminal yang belum selama menjabat tidak terungkap atau tidak bisa diungkap karena terhalang oleh kekuasaan presiden. Ini masih bisa diusut. Misalkan pelanggarannya ada korupsi, hak asasi manusia, atau kejahatan politik lainnya yang menyangkut pidana
baru masyarakat bisa berbondong-bondong mengajukan tuntutan hukum secara pidana. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya.